wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Andi Malaysia Adila dari kelas 10 AKL 3, asal sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahu tempat dan pakaian adat yang saya gunakan ini. Tempat saya membuat video ini adalah Trans Bali Belitung, dan pakaian adat yang saya gunakan ini adalah pakaian adat Bali. Sebagaimana tema dari vlog saya kali ini adalah ingin mengapresiasikan kesenian yang ada di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sejarah tari legong Bali. Tari legong dalam kasana budaya Bali termasuk ke dalam jenis tari klasik, karena awal mula perkembangannya bermula dari istana kerajaan di Bali. Tarian ini dahulu hanya dapat dinikmati oleh keluarga bangsawan di lingkungan tempat tinggal mereka, yaitu di dalam istana, sebagai sebuah tari hiburan. Para penari yang telah didaulat menarikan tari ini di hadapan seorang raja tentu akan merasakan suatu kesenangan yang luar biasa, karena tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam istana. Mengenai tentang awal mula diciptakannya tari legong di Bali adalah melalui proses yang sangat panjang. Menurut Babat Dalem Sukawati, tari legong tercipta berdasarkan mimpi satu dewa agung, Madekarna, Raja Sukawati yang bertahta tahun 1775-1825 Masehi, ketika beliau melakukan tapa di Pura Jogan Agung Desa Ketewel atau wilayah Sukawati. Beliau bermimpi melihat bidadari sedang menari di surga. Mereka menari dengan menggunakan hiasan kepala yang terbuat dari emas. Ketika beliau sadar dan semedinya, segeralah beliau menitahkan Bendesa Ketewel untuk membuat beberapa topeng yang wajahnya tampak dalam mimpi beliau ketika melakukan semedi di Pura Jogan Agung, dan memerintahkan pula agar membuatkan tarian yang mirip dengan mimpinya. Akhirnya, Bendesa Ketewel pun mampu menyelesaikan 9 buah topeng sakral sesuai permintaan Dewa Agung Madekarna. Pertunjukan tari Sanghayang legong pun dapat dipentaskan di Pura Jogan Agung oleh 2 orang penari perempuan. Tak lama setelah tari Sanghayang legong tercipta, sebuah grup pertunjukan tari Nandir dari Balabatu yang dipimpin I Gusti Ngugrah Jelantik melakukan sebuah pementasan yang disaksikan Raja Dewa Agung Manggis, Raja Gianyar kala itu. Beliau sangat tertarik dengan tarian yang memiliki gaya yang mirip dengan tari Sanghayang legong ini. Saya memerintahkan 2 orang seniman dari Sukawati untuk menata kembali dengan mempergunakan 2 orang penari wanita sebagai penarinya. Sejak itulah terciptanya tari legong klasik yang kita saksikan sekarang ini. Kedua, fungsi tari legong. Tari legong ini adalah sebagai tarian upacara keagamaan. Tari ini juga dipentaskan di lingkungan kerajaan sebagai hiburan dan tarian penyambutan tamu kerajaan. Ketiga, tari legong ini masih aktif. Tari legong saat ini digunakan sebagai tarian upacara keagamaan. Keempat, saya akan mengajak teman-teman untuk melestarikan kebudayaan kita. Sebagai generasi muda, kita patut melestarikan kebudayaan kita supaya terjaga kelestariannya. Sekian vlog dari saya ini, sampai ketemu di vlog saya selanjutnya.